Baik, rekan-rekan, saya akan coba mereview ya yang sudah Anda tonton seharusnya dari video yang kemarin tentang model development khususnya logistic regression. Eh, Terutama kita akan coba implementasi di churn rate ini ya untuk memprediksi churn rate di proses manajemen marketing ya. Dan ini mungkin dalam sudut pandang industrial engineering di teknik industri ini penting sekali karena dengan prediksi churn rate yang tepat kita bisa merencanakan sistem produksi kita supaya antisipatif terhadap kemungkinan-kemungkinan tersebut. Ini adalah yang sudah Anda tonton adalah Introduction to Classification, Logistic Regression, basic konsepnya, model evaluation, dan nanti ada Google College Hands-on juga dari video yang sudah dibuat ya. Oke, ini adalah diagram ya, alur data analytics, intinya dari masalah, kemudian dibuat modelnya, kemudian jadilah sebuah solusi yang digunakan di real system, kemudian diuji nanti ada gap, ada perbedaan, itu jadi diambil lagi datanya, di modelnya diperbaiki lagi. Dan kita dapat insight dari model-model tersebut. Ya. Oke, ini kemudian bahwa di sebuah proses salah satu tipe model itu ada yang klasifikasinya bentuknya adalah binary ya. Jadi ini proses klasifikasi. Jadi kita mengklasify misalnya pelanggan 1 kira-kira default 1 atau 0. Kalau 1 artinya default, 0 artinya tidak default. Ini untuk prediksi pinjaman ya, artinya apakah dia akan gagal bayar atau akan tidak gagal bayar gitu ya. Oke, nah itu adalah satu bentuk klasifikasi. Juga klasifikasi juga ada yang bentuknya multi class ya, seperti ini. Ada yang ini masuknya cocoknya pasien ini obat Y, obat C atau obat X. Ada 3 pilihan. Begitu. Berdasarkan gender, umur, BP, kolesterol dan seterusnya. Oke, ini beberapa contoh yang mungkinnya bisa case example. Nah, ini juga ada beberapa penerapan dari klasifikasi ini khususnya classification. Kemudian beberapa approach dan algoritmanya, decision tree, kayak Nares-Nichtberg, naive Bayes, logistic regression. Ya, nanti bisa Anda lihat lagi. Nah, kita mungkin yang kita bahas sekarang adalah logistic regression ya untuk churn customer prediction. Nah, jadi berdasarkan ini kolom-kolom ini, data ini, kita bisa prediksi dia akan churn atau tidak churn begitu. Ini sebenarnya itu. Ini independent variables, ini dependent variables. Nah, ini ini beberapa contoh lain yang bisa kita dalami begitu ya. Dan ini mungkin ini beberapa kriteria ya ketika kita mau menggunakan metode logistic regression atau tidak. Oke, ini untuk customer prediction yang tadi saya sampaikan. Kalau tenure sekian, umurnya sekian, addressnya ini, income-nya sekian, employed atau tidak, kira-kira kemungkinan churn atau tidak. Nah, ini kita bisa seperti itu. Kemudian, nah, bagaimana konsep dasar logistic regression? Sebelumnya kita sudah belajar regression ya, linear regression, di mana kita memprediksi suatu angka yang kontinu ya, kalau umurnya sekian berapa pendapatannya. Nah, ternyata ada garis. Nah, kalau yang tadi seperti itu, kalau yang ini hanya 2 nilainya. Kalau yang sebelumnya kan nilainya ada banyak ya, 100, 400. Kalau ini cuma no dan yes saja begitu. Nah, nanti prediksi kalau umurnya sekian, kemungkinan dia no atau yes. Nah, jadi hanya 2 nilainya begitu. Ya. Oke, ini ya ini bagaimana formula matematisnya ya yang akan digunakan. Ya, ini biasanya memang menggunakan vektor seperti ini. Oke. Nah, nanti bisa Anda tonton ulang ya untuk videonya tentang rincian bagaimana model matematikanya dan pembuktian matematikanya, formulasinya itu akan memudahkan kita memahami konsep. Oke.
Nah, kemudian kita bisa memprediksi secara biner ya 0 1 atau juga bisa secara probabilitas ya, secara probabilistik. Kira-kira berapa kemungkinannya dia akan churn atau tidak akan churnnya gitu. Oke, ya. Nah, menggunakan formulasi seperti ini. Oke, nah ini adalah proses trainingnya ya, step by stepnya. Nanti kita akan coba praktekkan. Nah, kemudian ada namanya confusion matrix ya. Ini untuk cara kita mengevaluasi model logistic regression kita. Sebenarnya sederhananya adalah dia ingin mengetahui, model ini mengetahui kalau nyatanya iya lalu diprediksi tidak, berapa. Kalau nyatanya iya tapi diprediksinya tidak, false. Berarti ini kan false positives ya. Oke, nah ini seperti ini ya. Dan juga sama kalau kenyataannya tidak tapi diprediksi iya berapa. Nah, kan sebenarnya gitu. Sebenarnya kayaknya dia akan pindah ke customer lain. Nah, kita prediksi ternyata salah. Nah, itu jadi confusion matrix ya. Jadi matriks kebingungan. Jadi kadang-kadang prediksi ini bingung juga. Ini sebenarnya orang yang tidak akan pindah tapi dituduh pindah. Jadi ini mengukur betul tidak tuduhan kita dalam tanda kutip ya. Prediksi itu kan tuduhan. Ya, tuduhan kita betul atau tidak. Oke. Nah, kemudian nanti ada Google Colabs hands-on yang nanti bisa kita langsung praktekkan ya setelah ini.